Walaupun kita akrab, sebenarnya aku nggak kebayang kalau dia bakal jadi istriku ya, karena dia itu termasuknya tipe orang yang mungkin sangat-sangat Eropa gitu loh. Halo teman-teman semua, balik lagi bareng aku Syarif Sapata. Dan di vlog kelima ini aku pengen ngajak jalan kalian agak sorean ya ini. Jadi aku baru aja selesai kerja dan kegiatanku biasanya kalau selesai kerja itu kita belanja. Aku belanja nggak bulanan, nggak mingguan, tapi tiap hari ya. Jadi karena lokasi tempat belanjanya dekat dari rumah, dan aku juga butuh jalan-jalan sehabis kerja, jadi aku ke supermarket itu hampir tiap hari. Nah ini suasananya sore hari Kota Basel di pinggir sungai. Jadi udah gelap-gelap gimana gitu ya, masih ada orang yang jogging. Yang jogging ini biasanya sampai malam sih. Tapi suasananya kalau musim gugur itu memang sudah sangat bahasa Indonesianya tuh syahdu ya. Jadi gelap, tapi bukan gelap sih. Remang-remang gimana gitu. Dan cuacanya dingin, pohonnya udah pada berguguran daunnya. Tuh, dan ini suhu airnya sudah sangat dingin ya. Jadi udah mungkin perkiraanku ya 5 derajat nih airnya nih, dingin sekali. Jadi udah seperti yang kalian lihat, nggak ada yang berenang. Tapi biasanya ada satu dua orang yang rutin berenang ketika emang airnya dingin seperti ini. Jadi ada juga mungkin udah seperti ritual buat mereka, tiap tahun kalau suhunya udah turun mereka tetap berenang. Oke teman-teman, kita duduk sebentar di sini sambil aku nyeritain topik untuk hari ini ya. Ya, sorry, buang permen karet dulu. Jadi banyak sekali yang nanya ya di vlog kita kemarin. Mereka kaget bilang aku punya istri dan punya anak. Ya, jadi maaf sekali teman-teman. Mungkin memang aku sebenarnya udah lama nikah dan punya anak udah setahun ya. Jadi memang sebenarnya waktu aku mulai ngevlog pun aku sebenarnya sudah menikah. Jadi cukup lama sekali. Dan memang alasan utamanya kenapa nggak pernah aku ceritain, karena memang itu permintaan pribadi dari istriku. Dia nggak mau masuk sosmed, dia nggak mau masuk ke vlogku, dan dia bilang dia nggak butuh itu. Jadi aku mencoba menghargai keputusan dia ya. Kalau aku sendiri sebenarnya nggak ada masalah seandainya pasanganku masuk vlog, tapi karena kita harus saling menghargai, dan aku juga tidak dirugikan sih dengan dia bilang nggak mau masuk vlog itu, karena karena sebenarnya aku juga buat channel YouTube, konsepnya juga bukan konsep yang ngevlog terus kita nunjukin kegiatan sehari-hari di rumah, dari makan, dari ngobrol sama anak istri kayak gitu. Aku enjoy vlog kayak gitu, cuman itu bukan konsepku dari awal gitu. Aku jadi suka nonton juga vlogger-vlogger lain di dunia yang ngevlog sama keluarganya. Ada beberapa vlogger yang aku suka nonton, dan emang aku tahu emang asik sih ngeliatin kegiatan sehari-hari keluarga orang gitu ya. Tapi memang dari awal vlogku itu bukan itu konsepnya. Jadi sebenarnya paling utama sekali vlog traveling, kedua wawancara ya. Itu sebenarnya dua tema yang ku jual di vlogku. Tapi sekarang karena karena mungkin ada kendala, aku bikin vlog traveling dan aku juga nggak punya banyak waktu buat vlog wawancara. Jadi aku bikin sekarang, pengen nyeritain aja pengalaman yang mungkin bisa berguna juga buat orang lain.
gimana aku meraih mimpi-mimpiku dari dulu aku SMA sampai sekarang aku tinggal di Eropa, dan masih banyak lagi ya. Ya semoga tetap menarik, semoga buat kalian ini bisa bermanfaat juga cerita-ceritaku ini ya. Oke, jadi balik lagi ke cerita tentang menikah atau cerita tentang istriku tadi, kenapa dia nggak mau masuk vlog. Ya alasannya sebenarnya kalau kalian tinggal di Eropa itu cukup lumrah sih ya. Jadi nggak banyak orang di Eropa itu yang suka masuk sosial media, atau mereka kebanyakan juga nggak mau direkam. Makanya aku kalau bikin vlog itu jarang rekam muka orang secara bebas gitu ya. Atau misalnya aku masuk restoran, itu aku nggak pernah langsung nge-shoot pelayan restorannya, atau kalau kita masuk toko terus kita nge-shoot penjualnya, itu jarang sekali karena mereka biasanya nggak mau, teman-teman. Dan itu hal yang wajar di sini, bukan hal baru gitu ya. Aku tahu di Indonesia mungkin lebih beda situasinya, tapi ya di sini lain ya. Jadi sedikit cerita aja, aku dulu kenalan sama istriku sebenarnya sekitar tahun berapa ya? Tahun 2010 mungkin pertama kali kita ketemu gitu. Waktu itu aku masih menjadi mahasiswa di Berlin, dan aku masih kerja di suatu restoran. Jadi kita ceritanya tuh start bareng di kerjaan itu. Aku mulai kerja sebagai dulu pencuci piring sebenarnya, dan waktu itu istriku kerja sebagai barista ya. Jadi barista, dia yang buat kafe kopi, dan itu kita mulai kerja di situ bareng. Dan pada awalnya sih nggak ada ketertarikan, dan nggak ada ceritanya, kita nggak terbayang bahwa kita nanti bakal menikah itu ya. Karena dulu aku masih cukup minder, dan aku punya pikiran bahwa wah, aku yang tukang cuci piring ini nggak mungkin ada orang Jerman atau orang Swiss ya yang tertarik. Karena pikiranku dulu cuci piring itu pekerjaan yang bukan pekerjaan hina atau gimana, tapi mungkin orang bakal berpikir bahwa wah, dengan kerjaan sebagai pencuci piring, penghasilan kita tidak banyak dan tidak cukup untuk membina keluarga gitu ya. Dan pada saat itu juga di Eropa kebanyakan yang bekerja sebagai pencuci piring itu memang orang asing, teman-teman. Jadi mungkin banyak juga imigran dari negara-negara Afrika Utara gitu ya, dan Timur Tengah atau Turki, sehingga mungkin ada image di kepalaku, oh ya, atau stigma dari masyarakat juga yang aku pikir itu eksis, bahwa oke, kalau kamu jadi pencuci piring maka kamu sebenarnya mungkin tidak bakal punya kehidupan yang layak ya secara finansial gitu. Tapi dulu aku adalah maksudnya sampai sekarang masih sih, aku orangnya adalah orang yang komunikatif ya. Jadi aku suka ngajak orang lain ngobrol gitu. Dan dua kesempatan kita jadi suka ngobrol gitu kan, karena aku kerja hampir tiap hari di situ. Karena jadi bayangin, aku dulu kuliah dan aku harus kerja ya tiap hari ya. Dan jadi dan dia cuman kerja weekend. Dan dia sebenarnya nggak satu-satunya cewek sih di situ, ada beberapa, cuman menurutku dia yang paling ramah gitu ya ke aku gitu. Dan jadi aku suka ngobrol sama dia gitu. Dan mungkin karena aku salah satu orang yang paling lama kerja di restoran itu ya, setelah berapa tahun, dan karena sering banget ganti karyawan, dan dia juga salah satu yang stabil gitu, kerja di situ terus gitu kan. Jadi lama-kelamaan kita jadi kayak orang yang selalu harus seandainya ada karyawan baru, kita yang sering diminta ngasih tahu, jelasin gimana cara kerja alat ini, alat itu, dan gimana menunya. Makanya jadi kita jadi lebih akrab di situ kan. Walaupun kita akrab, sebenarnya aku nggak kebayang kalau dia bakal jadi istriku ya, karena dia itu termasuknya tipe orang yang mungkin
sangat-sangat Eropa gitu loh. Jadi dia belum pernah ke Asia, dia jarang keluar negeri ke negara-negara Asia gitu. Kebanyakan orang Eropa yang menikah dengan orang Indonesia gitu karena pasangannya sudah pernah ke Indonesia, sudah pernah mengenal kultur dan budaya Indonesia. Jadi jauh lebih mudah menurutku ya. Tapi istriku ini belum pernah ke Indonesia. Dia pertama kali ke Indonesia bareng aku, dan mengenal Asia juga pertama kali bareng aku ya. Jadi aku mikir, wah, dia kayaknya juga nggak begitu tertarik dengan budaya kita gitu. Jadi sebenarnya cukup susah buat aku untuk untuk membayangkan bahwa dia bakal jadi calon istriku waktu itu. Singkat cerita, jadi ceritanya panjang banget teman-teman. Jadi aku potong-potong ya. Jadi singkat ceritanya, aku baru suka sama dia itu setelah kita 3 tahun kerja di situ ya. 3 tahun, dan baru tahun nih sebentar. Mungkin tahun kedua aku baru suka sama dia, dan aku butuh kurang lebih 3 tahun untuk PDKT sama dia sampai akhirnya dia bilang iya gitu ya. Jadi perjuangannya lama sekali, bukan karena susah dalam artian kita nggak tahu caranya, tapi memang dia punya karakter yang cukup spesial gitu, susah untuk didapetin gitu. Ya tapi aku kalau misalnya namanya cowok mungkin ya, kalau cowok itu kalau diberi tantangan itu semakin tertantang, semakin wah menggebu-gebu gitu. Ya, jadi intinya setelah 3 tahun aku baru bisa jadian sama dia, dan perjuangan yang sangat-sangat worth it gitu kan, bisa ku bilang sekarang. Dan kita sekarang udah cukup lama bareng dan menikah, udah cukup lama ya. Ya mungkin segitu aja dulu ya. Aku agak bingung gitu. Aku belum planning mau cerita bagian mana, awalnya, akhirnya gitu. Jadi itu sedikit cerita singkat aja sebagai teaser buat kalian ya, supaya mungkin kalian semakin penasaran. Ya udah, ini udah gelap dan aku bakal ngajak kalian ke supermarket ya buat belanja. Ya, jadi aku udah janjian tadi sama temanku, teman-teman. Dia mau ketemuan sama aku di salah satu pusat belanja. Jadi suaminya dia itu punya pullover yang udah nggak kepake lagi, dan dia mau kasihin ke aku ya. Jadi emang aku suka pakai barang recycle teman-teman, karena kualitas yang barang yang dia kasih, pakaian yang dia kasih itu juga masih bagus banget. Dan sayang sekali kalau dibuang gitu ya. Nggak ada salahnya kita make baju bekas. Aku orangnya nggak terlalu pikir panjang sih. Nggak apa ya. Ada orang yang kalau namanya baju harus beli baru gitu ya. Kalau aku nggak sih. Nah, ini suasana Basel lagi sedikit. Kalau udah malam semakin romantis. Itu jembatan utama, di belakangnya ada biang lala. Terima kasih yang udah ngasih tahu apa namanya itu, biang lala. Gile, ramai banget. Ternyata malam-malam masih banyak yang belanja. Halo. Ini masuk kita. Oke teman-teman, tadi aku udah ngambil bajunya dari temanku, dan ini udah malam ya, udah mau gelap, udah jam 6 sore.
Aku mau nutup dulu aja vlognya, sampai di sini aja dulu. Makasih, semoga bermanfaat ya apa yang udah disampaikan. Dan tulis komentar, jangan lupa share, like dan segala macem. Sehat selalu, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye bye.